Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khudatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bapak Ibu masyarakat muslimin jamaah salat maghrib yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali di kesempatan malam hari ini kita haturkan rasa syukur kita yang tiada terkira tentunya pada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan Allah. Di malam hari ini kita masih diizinkan sehat walafiat, kita masih diizinkan Allah tetap masih bisa melihat, tetap masih bisa mendengar, tetap masih bisa bernafas, tetap masih bisa berbicara, tetap masih bisa mengunyah makanan, tetap masih bisa menelan makanan, tetap bisa berjalan, tetap bisa mandi tadi, masih juga diizinkan bisa sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan berbincang materi baru, tidak mengenai virus corona, tidak mengenai hewan-hewan liar, tidak mengenai babi, tidak mengenai minuman keras, tidak mengenai anjing, tidak mengenai ular dan seterusnya. Tetapi kita akan membahas halal haram itu tidak hanya haram zatnya, tetapi juga karena haram yang lain. Nah, ini penting karena menurut Rasul perkara yang halal itu jelas, yang haram jelas, tapi di antara keduanya itu ada yang samar-samar dan tidak banyak orang tahu. Nah, maka di kesempatan malam hari ini kita akan belajar memperdalam ilmu mengenai halal dan haram, termasuk bagaimana ini para ulama menetapkan fatwa halal dan haram sesuatu. Bapak Ibu, makanan itu bisa menjadi haram karena memang disebutkan haram di Quran. Ada yang haram karena disebutkan haram di hadis. Nah, kalau kemudian suatu makanan disebutkan haram di Quran maupun di hadis, maka pengharaman itu disebut sebagai pengharaman karena zatnya disebutkan haram. Nah, pengharaman karena zatnya disebutkan haram di Quran maupun di hadis, itu istilahnya adalah haram lidzatihi. Haram karena zatnya disebutkan haram di Quran maupun di hadis. Secara tegas, kalau kemudian Allah mengharamkan kita memakan sesuatu, misalnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama harama alaikumul maitata waddama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanittura ghaira baghin wala atin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Di ayat tersebut Allah mengharamkan kita memakan bangkai, darah, daging babi. Di ayat yang lain, di Al-Maidah ayat 3, kemudian Al-An'am ayat 115 dan An-Nahl ayat 145, Allah mengharamkan kita juga memakan bangkai, darah, daging babi. Nah, karena bangkai, darah, daging babi disebut haram di Quran, maka bangkai, darah, daging babi dikenal sebagai makanan yang diharamkan karena zatnya disebutkan haram di Quran maupun di hadis. Nah, pengharaman semacam ini disebut sekali lagi sebagai haram lidzatihi. Di Al-Maidah 90, Allah mengharamkan kita meminum minuman keras. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Wahai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, karena khamar disebutkan haram di situ, maka dia disebut sebagai haram lidatihi. Ada pula Bapak Ibu pengharaman tidak disebut di Quran tapi di hadis. Di banyak tempat di hadis Allah dan Rasulnya mengharamkan kita memakan daging binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam alias karnivora. Kemarin selama 3 pekan, di 3 pertemuan kita telah membahas mengenai kenapa Allah itu mengharamkan kita mengkonsumsi hewan-hewan buas seperti anjing, kucing, kemudian harimau, biawak, daging singa, daging harimau dan seterusnya, termasuk daging ular. Nah, kenapa diharamkan? Karena mereka termasuk binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam dari kelas atau dari kelompok karnivora. Kemudian ada pula yang diharamkan karena menjijikkan, disebut sebagai al-khabith, binatang yang menjijikkan. Seperti misalnya kecoak diharamkan karena menjijikkan. Kelelawar bisa masuk dalam kelompok itu, maka tidak boleh dikonsumsi juga. Kemudian kucing, anjing termasuk binatang yang menjijikkan, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian termasuk jenis-jenis yang lain. Kemudian ada pula pengharaman karena dia termasuk al-jalalah, binatang pemakan kotoran. Nah, binatang pemakan kotoran tidak boleh dikonsumsi karena memang disebutkan haram di hadis dan seterusnya. Nah, sekali lagi pengharaman semacam ini dikenal dengan istilah haram lidzatihi. Tetapi Bapak Ibu, ada makanan yang dia halal lidzatihi tetapi menjadi haram karena cara memperolehnya tidak halal. Nah, pengharaman karena sebab selain zatnya dikenal dengan atau disebut dengan istilah haram li ghairihi. Haram yang lainnya selain karena zatnya. Jadi selain pengharaman karena alasan-alasan selain karena zatnya disebutkan haram. Contoh misalnya, mohon maaf tidak iklan. Di sini ada rocket chicken dan olive chicken. Nah, rocket chicken dan olive chicken itu halal lidzatihi. Tetapi kalau cara kita memperolehnya dengan cara kita mengendap-endap, berangkang, kemudian mengambil di situ, dimakan di bawah meja, maka dia menjadi haram karena cara memperolehnya dengan cara mencuri. Atau kita beli, tetapi uangnya dari hasil yang tidak halal. Jadi kita membeli ayam goreng bersertifikat halal, tetapi uangnya dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil ngompas, ngelitih, dan seterusnya, maka dia menjadi haram. Ayam goreng bersertifikat halal itu hukumnya haram kalau cara memperolehnya adalah dengan cara dibeli tetapi dari uang yang tidak halal. Atau dari mencuri, atau merampok, atau menipu. Misalnya mbak-mbak yang membantu jualan di ayam goreng olive itu misalnya dihapusi. Tadi ada kerusuhan, ada perampok mau datang ke sini, lari saja. Nah kemudian lari, nah setelah lari kemudian dijarah. Nah, itu kan ngapusi. Nah maka ayam goreng bersertifikat halal itu menjadi haram. Nah pengharaman semacam ini dikenal dengan istilah haram karena alasan yang lainnya selain alasan zatnya. Nah alasan yang lainnya itu bahasa Arabnya haram li ghairihi. Nah Bapak Ibu, ada banyak sebab kenapa makanan yang halal zatnya bisa menjadi haram. Di antaranya misalnya makanan dari hasil mencuri. Bapak Ibu, mohon maaf, panjenengan yang zaman dulu pernah mencuri, ngacung, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jenengan dereng nate ngapusi. Ibu-ibu, betul-betul saya ngacung toh. Wonten kali. Yang lain ngapusi niku mesti. Lo kan dulu kita pernah mencuri toh? Nanti nyolong jambu. Nggih mboten? Pelem, rambutan. Wonten mboten sing dek mben niku rondo kali ngepyok sirkaya. Dondong niku nggih kecut kaya di berangkat. Ada apa tidak yang dulu pernah penekan tengene wetanggone mendeti talok? Ada apa tidak? Sewu, Bapak Ibu panjenengan sing nate nglolosi tebu dengan lori ngacung. Nek dereng nate nglolosi niku belum jadi laki-laki. Kabeh apa nate nek tiyang Bantul. Kula nggih nate. Zaman riyin. Padahal itu kan milik orang lain. Nah, itu dulu. Enggak apa-apa. Dulu toh, besok jangan lagi. Nah, Bapak Ibu,
ada makanan yang halal lidatihi tapi menjadi haram karena cara memperolehnya tidak halal. Contohnya ada yang mencuri dari warung atau dari toko. Onten mboten niki? Bu jenengan nate mboten kok namung Bu, Pak barang jane. Pak Bu jenengan nate mboten mundut mendoan. Tempe beruntak. Niku jenengan nembungin apa? Bu tumbas tempe mendoane gang 100. Terus diulungi tempe mendoan jenengan terus ngeranggih lombok dilebetke. Nek nembungin niku tempe mendoan, nggih namung tempe mendoan. Nek kepengin nangge lombok nyuwun, Bu mbok kula diparingi lomboke. Nah, nek pun diparingi niku halal. Ampun mendhet ki Mbak. Contoh sanes napa? Wonten mboten, Bu, nuwun sewu, sing sok dolan ngene tangga metik sesuatu, mendhet sesuatu, Bu, Pak, nuwun sewu. Saya itu punya tetangga yang luar biasa. Tetangga saya itu luar biasa karena pernah saya lihat masuk ke rumah tetangga yang lain, buka kulkas, mendet sesuatu di situ terus kok anu nggih, kok ya masih ada orang seperti itu ya. Tanpa merasa bersalah. Ada lagi yang masuk ke dapur orang mengambil garam. Uyah niku basa Jawa ini napa? Sarem. Meskipun garam kelihatannya tidak ada harganya, tetapi kalau mengambilnya tanpa minta izin, niku nyolong. Kosop. Nah kalau dulu pernah mencuri begitu tidak apa-apa itu dulu, tapi besok jangan lagi. Wonten mboten sing nyolong tenggene rencang, biasanya cacah kos nggih. Arek kos kadang-kadang ngangge sampone rencange, ngangge sabune rencange, ngangge minyak wangine rencange, ngangge talek menapa nggih talek? Minyak telon nek cah kos bener minyak telon nggih. Nek bayi, kos-kosannya tasih bayi. Ada apa tidak yang dulu ketika masih di kos itu mengambil niku pasta gigi teman kosnya. Lu kan nembungnya kapan? Bar mendet. Nah, bar mendet. Lu kalau pinjam kembalikan utuh, tidak terkurangi. Atau sembanun, jazakallah khairan jasa. Nah, kalau dulu pernah mencuri begitu, tidak apa-apa itu dulu, besok jangan lagi. Ada yang pinjam motor temennya tanpa minta izin. Ada yang pinjam sandal temennya tanpa minta izin. Bapak Ibu jangan menyepelekan pinjam sandal orang lain tanpa minta izin. Bapak kula nate, riyen di Tasih Sugeng, riyen sakniki pun sedo. Nate pas tindak haji niku, sandale niku ical ten masjid. Lah terus ditenggo pun mboten wonten sanese wonten sandal selen diagem terus bapak niku ical iya nang Mekah kok ilang kados saya kalau wingi wonten sing kang ical alhamdulillah pun dugi Jogja melih pun ten musala melih. Nah bapak kula niku nate ical terus menyadari mbok menawa iki mau ilangi gara-gara nganggo sandale wong tanpa minta izin. Maka besok kalau misalnya Bapak Ibu panjenengan pasti tidak haji atau umroh, kok sendalnya hilang atau disapu atau dikukuti, niku sing petugas kebersihan nggih ageman ijo-ijo nika atau biru-biru. Nah kalau pulang panas banget, nembung saja. Kan kadang-kadang kan ada yang sandal yang dikumpulkan dikukuti dengan pojokan, kan Masjidil Haram niku wonten pojokan sandal kumpul di situ sebelum dibuang ke tempat sampah itu dikumpulkan di situ. Kita nembung saja, boleh enggak kalau saya pakai ini sandal saya hilang, nembung mawon. Soalnya kalau nate sandalin niku pun kula pernah ke jane pun mapan. Lah bar niku lho kok ora ono, jebule pun dikukuti. Terus Bapak Ibu, nun sewu. Tetangga saya itu ada seorang laki-laki yang sangat rajin ke masjid. Salat 5 waktu di masjid. Tetapi istrinya pernah saya lihat datang ke rumah tetangga, metik niku lho Bu, godhong pandan, metik di rumah tetangga terus pulang. Saya lihat, lho, kok nyolong? Bapak Ibu nun sewu sinaosa niku napa? Meskipun itu hanya daun pandan, sepertinya tidak ada harganya, tetapi kalau tidak minta izin itu namanya mencuri. Daun salam, napa melih biasane? Jeruk. Atau gini, ibu-ibu sonten-sonten jam sekawan mundut mendoan. Dugi dalam dibuka, lah kok ora ana lomboke.
Tapi ketoke nang kono ke gini Bu Pawiran niku wonten wit lomboke. Terus diparani ternyata betul wonten wit lomboke. Bu nyen lomboke nggih, nggih. Takon dhewe ditembung dhewe niku dijawab dhewe. Kadang-kadang camcao, Bu nyun camcaone nggih, nggih, monggo mendhet piyambak 3 kilo. Kok ngelingke sing jaman riyen to. Kalau dulu pernah begitu nggak apa-apa itu dulu, tapi besok jangan lagi. Oke. Ada lagi ini. Bapak Ibu nanti mboten mendhet mendhet buah-buahan. Ten kios buah. Mendhet jeruk, tawi pisang, duku. Nanti ngicipi apa mboten? Nanti. Bapak Ibu, oh kerep. Nun sewu, ngicipi niku halal apa haram? Monggo panjenengan 3 menit. Bu, Pak, jenengan 3 menit diskusi kalian kanan kiri panjenengan. Ngicipi buah ten kios buah utawa ten supermarket niku halal napa haram? Monggo 3 menit jenengan diskusi kalian kanan kiri panjenengan. Monggo 3 menit diskusi. Nanti saya akan bertanya ke panjenengan yang berpendapat itu halal, saya minta angkat tangan. Yang berpendapat haram, saya minta angkat tangan. Tidak boleh abstain. Bila mana abstain nanti maju ke depan push up. Monggo 3 menit. Bapak Ibu, ini kita baru belajar. Yang namanya belajar itu menjawab salah itu boleh. Tapi besok kalau ujian nggak boleh salah. Pun monggo 3 menit dengan diskusi kalian kanan kiri panjenengan. Monggo rapat, nopo seminar, workshop, FGD, loka karya, monggo bebas. 3 menit, monggo. Mboten sasungkan-sungkan kalian rencangi sebelah nek dereng tepang ya tepangan ini. Ang rencang salat kok mboten tepang. Monggo 3 menit ngicipi buah di supermarket itu halal atau haram. Monggo. 3 menit diskusi. Monggo. Pun mboten 3 menit. Lah panas. Biasanya nyeruput apa 3 menit. Ini kita sebentar ya. Berarti betul 3 menit. Bapak Ibu yang berpendapat ngicipi buah di supermarket itu haram, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 63. Oke. Yang berpendapat itu halal, angkat tangan. Jangan ngacung mulai Pak. 1, 2, 3. Engkang bingung ngacung. Bapak Ibu, non sewu, mohon maaf, ini hanya bagi yang belum tahu, hanya bagi yang belum tahu saja. Kepada ngulamatur, bilih para ulama sepakat bulat dan tidak berbeda pendapat bahwa ngicipi buah, non sewu, nah ngicipi buah kan biasanya buah-buah yang alit nih Pak. Napa? Duku, jeruk, rambutan, lengkeng. Jarang nek ngicipi niku kates niku jarang. Duren, semangka jarang. Napa pisang dipotel niku jarang. Biasanya sing alit nggih. Duku, napa lengkeng, rambutan, anggur. Nah saya Bu, ini misalnya kalau misalnya ngicipi kelengkeng. Saya Bu, Pak, jujur nggih. Nek jenengan badhe ngicipi kelengkeng, biasanipun ingkang dipun petik kelengkeng yang paling kecil apa yang paling besar? Nah, aku paling besar. Nah, kelengkeng yang kita petik, kita kupas, kita makan, itu halal atau haram? Bapak Ibu, para ulama sepakat bulat dan tidak berbeda pendapat bahwa ngicipi buah di supermarket itu kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Ulang balik, kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Tetapi kalau tidak minta izin itu namanya mencuri. Dan kalau kita dulu pernah mencuri begitu tidak apa-apa, itu dulu. Neng benjang ampun malih, besok jangan lagi. Non sewu, kelengkeng tadi contohnya kelengkeng ya Pak. Kelengkeng yang kita petik kan yang paling besar. Kita petik, kita kupas, kita makan. Nah, kelengkeng yang kita petik, yang kita kupas, yang kita makan, yang masuk ke perut kita, itu nanti ikut ditimbang apa tidak?
Mboten toh. Tadi minta izin apa tidak? Nah, kalau minta izin itu halal. Kalau tidak minta izin itu haram. Bu, Pak, non sewu. Kelengkeng yang kita petik, yang kita kupas, yang kita makan, itu nanti ikut dibayar apa tidak? Tidak toh. Tadi minta izin apa tidak? Oke. Kalau minta izin itu halal. Nah, kalau tidak minta izin itu namanya mencuri. Nah, maka sepindah balik kalau dulu pernah mencuri begitu tidak apa-apa itu dulu. Besok jangan lagi. Bapak Ibu, saya pernah menemani istri beli buah di kios buah di Jalan Kolombo dekat rumah. Di Jalan Kolombo, sakilan peraturan Jalan Kolombo rak wonten kios buah. Tarik-tarik nih nggih, kata. Nah, pas istri masuk ke dalam, saya duduk di atas motor sambil nunggu istri masuk ke dalam, terus tiba-tiba pandangan saya tertumpu pada tumpuan buah kelengkeng. Wah, ageng-ageng, Pak. Ketinggalan tas saya seger. Nah, dilalai, Mbak E niku medal. Lo kan tepang kali Mbak E. Mbak, kelengkeng kok api-api, Mbak. Oh, nggih Pak, niku kelengkeng nembe dugi niki wau jam sekawan sonten wau nembe dugi. Niku kelengkeng napa ya, Mbak? Oh, niki kelengkeng super, Pak. Kelengkeng Bangkok saking Thailand. Oh, kok apik banget. Mbak, nun sewu nek kula ngicipi pareng, Mbak. Monggo, Pak. 3 nggih, Mbak. Lho, kula nembung to, Pak. 3 nggih. Monggo, Pak. Nah, karena diizinkan, tumpuan kelengkeng tadi tak puteri 7 kali, tak cari yang paling besar. Loh, halal, Bu. Kalau minta izin dan diizinkan, dapat 3 butir yang paling besar. Kemudian duduk di atas motor, tak kupas, tak nikmati. Enak sekali. Karena besar, masih baru, gratis. Ketika menikmati kelengkeng yang ketiga, hampir habis, dilalai Mbak ini medal melih. Nah, terus saya katakan, Mbak, pantesan jenengan niku sugih. Pinter milih barang, buaya api-api. Terus jenengan niku lomo. Baik hati, gemar mana pun tidak sombong. Nek kalau ngicipi malih pareng mboten. Niki usaha Ibu. Monggo Pak, kalih Mbak. Monggo Pak. Bapak Ibu ngicipi buah kelengkeng itu 5 butir, minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi satu saja kalau tidak minta izin niku namine nyolong. Pramila nek riyen nate nyolong mboten napa-napa niku riyen ning benjang pun malih. Nah, Pak, Bu, non sewu, kadang-kadang ibu-ibu protes. Lu kan boleh ngicipi, boleh, tapi minta izin. Lu nek ten supermarket minta izinnya ke siapa? Ya ke penjualnya atau ke mbak-mbak pramuniaganya itu. Non sewu, Pak, kalau nanti sengaja ke toko Superindo. Superindo niku supermarket nggih. Tumbas sesuatu, tetapi sengaja saya bawa kamera untuk moto tulisan. Ini Pak. Ini ten Superindo. Ada tulisan lengkeng Bangkok, mohon tidak mencicipi. Oh jelas nonton Pak niki. Berarti kan belum mboten goroh. Ada lagi niki kok nggih dukuh. niki salah ketik dukuh. Mohon tidak mencicipi. Jelas wonten niki. Nun sewu dipun gatekkan ini diperhatikan tulisan mohon tidak mencicipi. Tulisan tidaknya warnanya merah. Yang ini tadi tidaknya warnanya hitam. Maksud saya bukan pas mau tak foto tak pindah, itu tidak. Memang ada tulisan ini. Jadi kenapa ada tulisan ini? Ya waktu itu saya lihat ada mbak-mbak yang membantu jualan itu apa namanya? Pramuniaga. Ada mbak pramuniaga itu yang mengambil tas kresek gulungan plastik disuwek. Sing biasanya tinggi madai buahnya lho Bu. Nah kalau kinten piyambake niku badhe tumbas buah tinggal oleh larene napa terus pundi. Nah ternyata beliau itu hanya memunguti kulit-kulit kelengkeng kalian duku ini Bu. Dan saya perhatikan itu banyak Bu, mungkin 2 kilo 3 kilo ada ini. Berarti buah kelengkeng dan duku yang dicolong niku nggih sebanyak itu. Padahal Bapak Ibu non sewu pedagang niku kulaan bahasa Indonesia ini apa Pak? Kulaan niku bahasa Indonesia ini apa? Napa Pak jenengan yang senior? Kulaan ini bahasa Indonesia ini apa? Bapak Ibu pedagang jenengan pesta kulaan nggih. Pedagangnya ini kulaannya itu pakai uang loh itu, gak pakai daun. Pramila, kalau akan ngicipi nembung. Bapak Ibu, waktu itu juga sempat pas saya moto ada mbak-mbak nyolong
dilalai ke foto. Nah, ini padahal ini baru hamil. Anak yang ada dalam kandungan kok diberi makan yang tidak halal, dicolong kayak ini, Pak. Mbok nembung. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kalau dulu pernah ngicipi tanpa minta izin, mboten napa-napa, tapi besok jangan lagi. Terus wonten malih Bapak Ibu, pas menjal pengawasan ibu-ibu wonten daerah Papringan, Tambak Boyo ding. UIN niku tidak ngaler wonten gang ngaler wonten Papringan celah rumah susun, Pak. Wonten pengawasan ibu-ibu di masjid malam-malam. Nah, ada seorang ibu bertanya begini, Ustaz, di depan rumah saya itu ada pohon alpukat. Di depan rumah saya itu ada rumah kosong. Pemiliknya pindah ke Surabaya karena dinas di Surabaya. Nah, di halaman rumah itu ada pohon alpukat, di pekarangannya ada pohon alpukat yang berbuah sangat lebat. Nah, karena pemiliknya di Surabaya, maka seringkali buah itu sampai mateng jatuh. Kata Pak sing bonyok, karena terlalu mateng jatuh. Kok eman-eman nggih? Kalau saya kalau saya petik itu boleh apa tidak? Bapak Ibu, pertanyaannya adalah kalau saya petik itu boleh apa tidak? Kira-kira jawabannya bagaimana? Boleh apa tidak? Yang berpendapat boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Yang berpendapat niki metik loh ya, bukan ngambil yang jatuh di bawah tapi metik. Yang berpendapat tidak boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Jenengan apa Pak? Boleh, tidak boleh. Okay. Nah, Bapak Ibu, saya jawab waktu itu, Bu, kalau panjenengan pengen metik itu boleh, tapi minta izin pemiliknya, karena itu bukan milik kita. Silakan minta izin pemiliknya. Wah, lah pemiliknya kan di Surabaya. Nggih mboten apa-apa, Bu. Yang saya, Bu, jenengan kagungan nomor WA-ne mboten? Nek kagungan dikirimi WA, nembung lewat WA. Nembung, Bu, Pak, niku apa katanya jenengan niku dawah Nek kula petike pareng mboten eman-eman niku. Nah, kalau dijawab diizinkan, nggih monggo silakan kote ambil. Tapi kalau tidak diizinkan jangan. Tapi Ibu tadi mengatakan, wah mboten gadah Nek nomor HP-ne kagungan, tapi di SMS, napa di telepon? Wah, mboten gadah Nek alamat rumahnya punya, alamat rumah yang di Surabaya. Oh ada, Pak RT kagungan. Nah, silakan dikirimi surat dengan perangko balasan, minta izin. Walah kok repot banget niku. Kan niku napa namine? Mubazir. Bu non sewu. Itu bukan milik kita. Kalau bukan milik kita, kita tidak punya hak untuk mengambilnya. Lah eman-eman Mbok sewu Bu. Niku lho Bu, ten ngajengan niku wonten kios buah. Monggo panjenengan tindak kios buah niku mundhut apokat setunggal mawon diitung mbok kepengin. Nah, tapi kan mubazir. Bu non sewu, Pak. Yang namanya mubazir itu kalau milik kita. Kalau bukan milik kita, tidak ada kata mubazir. Bapak Ibu non sewu. Niku ten ler niku, ten pasar Bantul. Nek enjing bibar subuh, dumugi siang niku kuatah Pak motor yang telecek ngen parkiran. Saking enjing dugi siang kadang dugi sonten niku wonten motor-motor ngen parkiran yang telecek ten niku. Kadang-kadang kados wau niku kudanan ngoten niku, jawahan. Kok kita kok iman-iman nggih Pak mubazir? Kalau misalnya besok siang kita ke situ ambil satu bawa pulang, boleh apa tidak? Mubazir loh Bu, kepanasan, kudanan, mubazir loh. Nah apakah begitu? Bukan. Bapak Ibu yang namanya mubazir kalau itu milik kita. Nah kalau bukan milik kita, tidak ada kata mubazir. Contoh mubazir menikah, gini, misalnya kita kerja, kemudian dapat uang, kemudian uangnya ditabung, setelah cukup untuk membeli motor, misalnya 20 juta, terus beli motor baru, Matic. Nah kemudian kita bawa motor itu ke pasar Bantul, dengan parkiran ditaleni, dikencang, dirantai, terus ditinggal berbulan-bulan. Kemana-mana malah kita minta tolong tetangga untuk ngantar, atau lewat ojol misalnya. Nah itulah mubazir. Oh kita punya motor malah dianggur kita mubazir. Tapi kalau itu bukan milik kita, tidak ada kata mubazir. Maka monggo Bapak Ibu kalau dulu kita pernah mengambil milik orang lain tanpa minta izin, ya tidak apa-apa itu dulu, besok jangan lagi. Termasuk Bapak Ibu, panjenengan kalau
pas tindak haji atau umroh, kadang-kadang kan mundut oleh-oleh kurma, nggih. Kurma yang paling enak kurma apa? Ajwan itu rada keras Pak, tapi memang khasiatnya luar biasa, kurma Nabi. Tapi kurma yang paling empuk, paling enak dan murah, namanya sukari. Sukari dari kata sugar, gula, manis sekali, empuk manis sekali, atau rotop. Nah, tetapi kalau di Uhud, dekat Gunung Uhud itu banyak, dekat makam Uhud itu banyak orang jualan kurma. Nek buka dasaran itu satu meja itu kurmanya macam-macam, ada 8 macam, ada yang besar-besar. Atau pas misalnya Bapak Ibu diajak wisata rekreasi ke kebun kurma atau ke pasar kurma. Terus kita pengen beli oleh-oleh, pengen ngicipi. Bapak Ibu, bagaimana cara ngicipi buah kurma di Arab Saudi? Bagaimana caranya? Bagaimana cara Mas Joko pinter bahasa Arab. Awak dhewe mben saged bahasa Arab, pripun carane ngicipi? Bagaimana caranya? Halal? Maksudnya pripun? Gini. Kalau ajari nggih, Bu, Pak. Saya ajari. Ini hanya bagi yang belum tahu saja. Mas Ibu, caranya ngicipi begini. Bapak Ibu, kita berdiri persis di hadapan tumpuan kurma yang bagus, kemudian diam, kemudian perhatikan di tumpuan itu, cari yang paling besar, kemudian diambil, tunjukkan pada penjualnya, halal? Kalau dijawab halal, kantongi. Kemudian geser kiri 1 langkah, ambil yang paling besar, halal? Kalau halal kantongi. Geser lagi 1 langkah, ada yang paling besar, halal? Kalau halal kantongi. Kalau sudah genap 1 kilo, pulang. Mpun Bu bijang malih. Besok lagi kisah pingi kata rasida tuku. Nah, jadi Bapak Ibu kalau pengen ngicipi nembung, tidak apa-apa. Nembung, kalau diizinkan ambil. Fasilitas ini memang diberikan untuk kita karena minta izin. Nah, kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Termasuk besok jangan sungkan-sungkan Pak. Kalau pas tindak haji atau umrah, kok banyak kurma-kurma yang bagus-bagus. Nah, sekalian kita piknik ke sana, sekalian mengenal kurma-kurma yang bagus. Ngicipi man betul apa-apa, tembung tapi tunjukkan tadi halal, kalau halal kantongi. Kalau kira-kira kok terlalu banyak dan isin, kok mosok ngicipi rolas. Cari yang paling bagus saja, yang kira-kira di Indonesia tidak ada. Paling bagus, terutama kurma-kurma yang gede-gede itu. Ini malah ngajari ngicipi. Oke. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu monggo, makanan halal itu bisa menjadi haram kalau cara memperolehnya dengan cara mencuri. Ya. Pindah malih namanya daun salam itu pun bisa haram kalau cara memperolehnya adalah dengan cara mencuri. Godong camcau pun bisa haram kalau cara memperolehnya mencuri. Bahkan air sumur pun kalau kita tidak minta izin ketika kita ambil dari tetangga itu pun mencuri. Maka kalau dulu pernah mencuri tidak apa-apa, itu dulu, besok jangan lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kita sampaikan karena saya kepengen halal kelas ini menjadi tempat kita belajar untuk membenahi diri. Kalau dulu pernah salah-salah, mboten apa-apa itu dulu. Besok ada pembenahan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, makanan halal itu bisa menjadi haram kalau cara memperolehnya dengan cara menipu. Nah, Bapak Ibu, ada apa tidak orang yang menipu, misalnya jualan obat misalnya loh ya, jualan obat herbal, kemudian ditulisi obat ini menyembuhkan penyakit ini, non sewu. Bapak Ibu mohon dengan sangat jangan pernah menuliskan kata menyembuhkan. Kalau mengobati bolehlah silakan. Kalau menyembuhkan itu declare itu apa tuh? Itu menyatakan bahwa pasti bisa menyembuhkan. Padahal yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Nek mengobati bolehlah, mengobati kan memberikan obat. Tapi jangan pernah mengklaim bahwa ini obat ini pasti bisa menyembuhkan. Maka monggo ini yang punya usaha-usaha semacam itu atos-atos ketika menuliskan janji. Ya. Kemudian juga maaf, ada nggak orang-orang yang pura-pura bisa ngelantar ke gawean? Ada yang kemudian ngelantar ke jodoh dan seterusnya. Ada peruntungan, kesembuhan penyakit, dukun-dukun dengan TV. Ada nggak orang yang kemudian menjual
barang-barang palsu tapi diaku sebagai barang yang asli. Ada apa tidak? Bapak Ibu nun sewu, kula nate pikantuk tugas ten Mataram, ten Lombok. Lombok napa Mataram? Ten NTB. Nah, pas tugas ten NTB niku konangan bekas mahasiswa bimbingan saya. Kemudian saya ditelepon, diajak mampir ke rumahnya. Kemudian diajak oleh keluarganya, diajak ke Skarbele. Skarbele itu pasar mutiara. Nah, saya bukan dibelikan, tetapi diajak ke sana. Gimbetan warna apa? Paling tidak mengenal. Ya. Gimbetan ngarep.com ditumbaske mboten. Masuk kebangetan pun diterke, ditraktir kok masih minta dibelikan mutiara kan kebangetan niku. Tapi paling tidak saya dapat pelajaran yang sangat berharga. Bahwa mutiara itu ada yang asli, ada yang aspal. Bukan dari aspal dalan itu mboten, tapi asli tapi palsu. Artinya kalau mutiara yang asli itu dari laut yang dalam. Kalau mutiara yang aspal itu dari laut yang dangkal. Sama-sama dari laut, tetapi laut dangkal. Kualitasnya beda. Kalau mutiara yang asli itu sangat bagus, sangat berkualitas. Yang dangkal itu ya kualitasnya kurang begitu bagus. Nah, ternyata saya dapat pelajaran mutiara yang asli itu hitungannya sekarang per gram. 1 gram kira-kira 200 sampai 250 ribu Pak, per gram. Mutiara. Kecil-kecil segini itu bisa 400-500 ribu mutiara yang bagus. Warnanya krem atau yang putih. Ada lagi mutiara yang warnanya hijau, ternyata itu disuntik. Atau yang ungu, cantik Pak, tapi itu tidak asli, nanti pudar. Bisa pudar. Memang cantik sekali, tapi setelah itu bisa pudar. Kalau dipakai terus bisa pudar, tapi yang asli tidak pudar. Nah, saya dapat pelajaran itu. Nah, kemudian pagi-pagi, jadi kebetulan karena hanya diundang, kalau nggih manut mon diinepke ten hotel ten pinggir pantai, kalau nggih manut mboten nesu, mboten napa-napa. Nah, pas pagi habis subuhan, saya menikmati pantai pasir putih sambil melihat para nelayan di di Lombok. Mereka menurunkan ikan-ikan yang setelah semalam mereka mencari ikan. Di sana Pak, Bu, nelayan itu pakai jilbab. Jadi yang putri pakai jilbab, yang laki-laki ya tidak pakai jilbab. Jenggoten gitu. Beda dengan Bali. Nah, saya asik menikmati begitu sambil duduk-duduk menikmati pagi. Tiba-tiba ada orang datang mendekati saya jualan mutiara. Dia mengatakan, Mas, ini kalau mau beli mutiara untuk oleh-oleh ibu, bapak atau keluarga, kula mboten sanjang nek pon tumbas. Terus saya nanya, itu berapa Pak? Ini murah, monggo silakan. Asli. Berapa harganya? Ini 50.000, masih bisa ditawar. Langsung kula klik 50.000, padahal aslinya niku 300-400. Nah, mengatakan asli tapi kok 50.000 berarti niku ngapusi. Maka mohon kalau memang itu bukan asli, katakan bukan asli. Bapak Ibu, ada apa tidak orang jualan jam Rolex disebut asli, ternyata tidak asli. Kalau nanti ningali ten toko Pak, jam Rolex itu harganya 150.000. Padahal aslinya pinten Rolex niku? 15 juta, 10 juta. Nah itu 150.000 jam Rolex, berarti palsu. Seiko, pinten Pak Jiran, jamin niku gini pinten, mesti larang niku. Seiko itu berapa? 750, boleh enggak ya? Enggak boleh ya? Enggak boleh sekarang. Itu 1 juta Pak, paling murah nggih. Pinten Pak sekawan? Lah itu Seiko dijual 200.000 Pak. Berarti mboten asli. Pernah juga waktu di Cengkareng, saya lihat ada anak-anak masih muda, potongannya cepak-cepak Pak. Nampaknya ini mau pendidikan, baru pendidikan calon polisi atau calon tentara waktu itu. Pakaiannya sudah dengan pakaian ala mahasiswa Akmil atau Akpol begitu. Saking senangnya ditawari oleh penjual jam, seperti jam watch, apa namanya sing jam-jam sing larang niku. Nah, namanya anak-anak masih muda, belum ada pengalaman. Lah kok pun langsung tadi. 1 menit. Anak muda mulai dapat gaji, toh Pak, belum punya pengalaman, itu diborong Pak. Jam-jam bermerek, tapi harganya cuma 150.000. Ya karena belum punya pengalaman Pak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, boleh apa tidak kita menjual barang palsu?
boleh. Sekali lagi boleh. Tapi katakan ini bukan asli, ini KW. Jangan menjual barang palsu tapi diaku sebagai barang asli. Nah kalau memang ini tidak asli, katakan ini tidak asli. Yang asli itu sekian, ya ini yang KW. Gitu. Saya kira demikian. Ini sudah dicolok ke sound. Sebenarnya ada video, tapi video tentang MLM umroh. Karena kemarin kan ada yang tertipu dengan second travel, kok second? First. Dan seterusnya. Insya Allah kita sambung pekan yang akan datang. Di sesi yang kedua kita mulai bahas pakai video-video dan seterusnya mengenai MLM umroh itu seperti apa, MLM haji dan MLM yang lain itu bagaimana. Termasuk MLM itu sebenarnya halal atau haram. Kita bahas insya Allah di hari Kamis yang akan datang insya Allah. Demikian, mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.